Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan datang ke sini untuk mewawancarai Ibu Bidan terkait seputar pertanyaan pembelajaran biologi mengenai masalah pada gangguan sel ovum sistem reproduksi. Saya Anindita Keza Putri dan Syaranana Putri sebagai tim interview dari kelompok B yang di sini akan berbincang-bincang dengan Ibu Bidan Fitrotunisa Azahra yang biasa dipanggil dengan Ibu Bidan Caca. Selamat sore Ibu Bidan Caca. Selamat sore. Terima kasih Ibu Bidan Caca yang sudah hadir dalam podcast kami dan sudah ingin meluangkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber kami. Sama-sama. Apa kabar Ibu Bidan? Baik. Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah kita baik juga. Bu Bidan, kira-kira sudah berapa lama sih Ibu menjadi seorang bidan? Kebetulan kan saya ini baru lulus. Ya. Nah, terus kalau misalkan untuk pengalamannya sih selama 6 bulan itu praktek ke rumah sakit, ke puskesmas, ke tempat praktek bidan, ke RS gitu. Berarti bisa dibilang walaupun baru lulus itu udah cukup banyak pengalaman juga ya. Ya, baik Ibu Bidan, saat ini Ibu berarti masih praktek di klinik atau sudah milik klinik sendiri? Belum sih. Aku masih mau lanjut kuliah lagi dulu. Oke. Ibu Bidan apakah sudah berkeluarga? Belum. Berarti Ibu Bidan ini masih muda ya, Ya. belum berkeluarga. Kira-kira Ibu Bidan nih, selama Ibu Bidan menangani orang yang melahirkan, apa sih atau adakah pengalaman yang paling berkesan sebagai bidan gitu? Ada sih. Pertama kali ngelihat proses persalinannya aja sih yang agak kaget awal pertama kali secara langsung. Kagetnya itu kenapa ya kalau boleh tahu? Kan jadi pas proses melahirkan ini tuh agak bikin kaget karena ya dari lubang sekecil itu terus keluar bayi gitu. Kepala bayi. Iya, yang kepala besar bayi itu yang besar. keluar dari itu. Kira-kira proses seperti itu tuh apa sih yang bikin susah untuk mengeluarkan bayi dari lubang kecil itu? Ya kan karena proses persalinan itu kan nggak bisa kayak maksudnya itu tuh nggak bisa langsung ditarik gitu. Jadi si ibunya dari ibunya sendiri. Jadi dia turun sendiri gitu. Kita cuman bantu buat buat ngeronggain biar turun kepalanya kayak gitu. Berarti istilahnya ibu ini tidak menarik tapi hanya kayak Membantu. Ibunya yang mendorongnya dengan ngeden itu Iya, ya. dari ngeden. Baik Ibu Bidan, usia berapa pasien termuda yang pernah berobat ke Ibu Bidan selama ini? Waktu itu aku punya pengalaman di puskesmas. Ini anaknya umur 13 tahun hamil. Itu kira-kira karena sebuah kecelakaan atau memang ada hal lain mungkin yang menyebabkan itu terjadi? Itu karena ada hal lain sih, hal keluarga yang dialamin sama keluarga itu. Maksudnya ya anak ini broken home, lalu ayahnya ini jahat lah, kekerasan seksual. Aduh, emang berarti ini istilahnya dia itu dihamili oleh ayahnya sendiri. Iya. Itu kan dia masih berumur 13 tahun ya Kak. Itu kira-kira rahimnya itu apakah sudah mampu untuk menampung bayi di dalam perutnya itu? Sebenarnya belum sih ya, cuman sudah terlanjur. Biasanya tuh umur segitu tuh biasanya ya untuk pasien-pasien yang pernah aku temuin itu biasanya berujungnya sesar sih. Tapi ada juga yang nggak sesar. Kalau kuat gitu, biasanya kan ditanya dulu, terus dilihat dulu pembukaannya sampai berapa. Kalau nggak nambah ya bisa sesar. Kan dicek pembukaannya. Terus untuk kasus kakak yang ini dia sesar atau normal? Aku kurang tahu sih, soalnya pas waktu praktek di sana karena keadaan yang chaos banget. Soalnya ketahuannya tuh pas ingin melahirkan? belum. Jadi ketahuannya tuh ibunya nggak tahu. Jadi baru pertama kali periksa, terus
dibilangnya katanya ini perutnya kok keras, kayak takutnya ada kelainan apa, ternyata hamil. Tapi anaknya tuh nggak mau ngaku awalnya, ya chaos lah, ibunya nangis-nangis, jadinya nggak ketahuan kapan lahirannya, soalnya itu waktu itu masih 5 bulan. Itu berarti ukurannya masih sedang ya? Iya sedang, tapi emang keras sih pas di Kelihatan kayak nggak? Kelihatan? kelihatan. Oh, kelihatan. Karena Kalau kan setahu saya nih, dengar-dengar dari cerita gitu, biasanya ada yang ibu hamil di luar nikah, maaf, itu tapi perutnya tuh nggak kelihatan karena anaknya sembunyi, karena dia tuh punya nurani kalau ibunya tuh tidak menginginkan Malu. dia. Itu ada benarnya kan? ada yang benar, tapi ada juga yang kelihatan. Gimana ya, kalau misalkan untuk yang tenaga kesehatan mungkin itu bisa ngelihat, maksudnya oh ini hamil gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang biasa, orang-orang awam biasanya iya, soalnya beda bentuk bentuk dari perutnya aja udah beda sih. Apalagi sama orang yang istilahnya gemuk sama yang hamil beneran, Iya. itu beda ya. Terima kasih Kak atas ceritanya. Oke. Lalu berapa sih usia tertuanya? Tadi kan yang termuda ya. Kami ingin bertanya yang usia tertuanya kira-kira berapa sih, ada nggak sih? Ada sih umur 45 tahun sih. Oh, itu masih bisa. Masih bisa. Kira-kira mungkin itu karena faktor dia masih sehat, apa Biasanya- sel telurnya itu? Biasanya masih ada sisa-sisa sel telur kan. Seharusnya tuh di kenaikan umur itu biasanya tuh semakin berkurang produksi sel telur yang bagusnya. Tapi ada juga orang yang masih mempunyai sisa-sisa sel telur masih bagus gitu. Jadi masih bisa dibuahi. Berarti dia itu termasuk yang masih bagus ya. Iya. Soalnya dengan umur 45 tahun kan bisa dibilang sudah tidak Tidak bisa, bisa. gitu. Tapi Tata masih bisa. Karena resikonya tinggi kan kalau melahirkan sudah tua gitu, bisa anaknya bisa agak cacat, bisa meninggal ibunya. Sama aja kayak melahirkan usia muda juga sama kayak gitu. Resikonya tuh banyak. Sedih banget ya. Terus Ibu Bidan, kami ingin bertanya berkaitan dengan infertilitas atau gejala kemandulan pada pasangan suami istri nih. Kira-kira penyebab utama dari infertilitas pada pasangan suami istri itu apa ya? Maksudnya ini ya, kayak misalkan penyebab kemandulannya sendiri. Iya. Biasanya pola hidupnya nggak sehat. Untuk yang laki-laki ya. Ini kalau untuk laki-laki biasanya dia ngerokok, biasanya dia minum minuman keras, minum minuman alkohol, terus makan makanannya junk food. Kalau untuk perempuan sama sih, biasanya tuh kalau perempuan untuk dilihat faktor-faktornya tuh bisa dari makan makanan yang nggak sehat kayak junk food, terus minum minuman juga, ngerokok juga, terus bisa jadi pola hidupnya juga nggak sehat, pokoknya jarang istirahat. Terus bisa juga dia stres, terus jadi kayak gitulah. Oh, berarti jarang istirahat ini bisa juga dikaitkan dengan begadang ya, berarti Iya. ya? Pokoknya pola hidupnya nggak sehat itu, atau jumlah sel telurnya ini nggak sesuai sama kalau untuk laki-laki ya. Jadi laki-laki tuh nanti dicek, ada beberapa pengecekan, kayak misalkan nanti beberapa kayak misalkan diameternya berapa, kan diameternya normalnya 18 sampai 24 mm. Nah, kalau nggak sesuai sama itu bisa juga nanti mempengaruhi hal tersebut gitu. Infertilitas tersebut. Iya. Tinjau dari kondisi sel telur atau ovum. Ovum seperti apa yang berpeluang besar terhadap kesuburan ya, Bu? Biasanya itu di diameternya. Kalau misalnya diameter yang normal itu biasanya 18 sampai 24 cm. Terus sama kayak peluang lebih sehat itu bisa dilihat juga dari pola hidupnya sih. Pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Bagaimana sih Bu Bidan proses produksi ovum dalam tubuh wanita hingga bisa dibuahi oleh sperma dan menjadi bayi? Biasanya nanti spermanya itu atau sperma sama ovumnya itu atau begitu berkopi nanti jadinya juga itu nanti jadi bayi gitu. Apakah karakteristik ovum pada wanita dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi?
Iya, berpengaruh sih itu kalau misalkan untuk makanan sama minuman, karena kan nanti prosesnya itu bakalan masuk ke tubuh kan. Kalau misalkan makan minuman yang nggak sehat itu nanti bakalan berpengaruh untuk ovum atau sel telur. Kalau misalkan kalau misalkan ada makanan-makanan yang kayak misalkan kayak junk food sama alkohol, atau misalkan dia ngerokok juga, itu juga berpengaruh sih. Kira-kira nih Kak, kan ada ngerokok, ada juga yang nge-vape, itu hampir sama ya? Atau emang sama gitu? Lebih gede nikotinnya vape daripada rokok sih, dan lebih berbahaya vape sih. Aku pernah baca lebih berbahaya vape daripada rokok. Padahal dia istilahnya yang apa sih? Ya cuman kayak rasa doang kan, dan ada rasanya. nggak apa namanya, dan nggak bau kan. Tapi ternyata tuh lebih bahaya vape daripada rokok pas aku baca. Baik. Makanan dan minuman apa sajakah yang dapat menjadikan ovum wanita itu sehat dan normal? Makanan-makanan bergizi kayak sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani, dan banyak-banyak istirahat sih biasanya kalau misalkan itu. Lalu kan tadi saya sudah bertanya untuk menjadikan ovumnya sehat dan normal. Nah, ini saya ingin bertanya, kira-kira makanan dan minuman apa sajakah yang justru berpeluang menurunkan kualitas ovum pada wanita? Biasanya kayak misalkan makan makanan junk food, kayak misalkan makan makanan yang instan tuh sebenarnya nggak bagus buat kesehatan tubuh kita. Kayak misalkan nanti nih, kayak kamu nih misalkan sering makan seblak kan, anak zaman sekarang. Betul banget. Nah, itu tuh sebenarnya nggak bagus untuk wanita ya. Makan makanan kayak junk food kayak seblak, terus kayak bakso, itu tuh nanti bisa kena kista, guys. Hati-hati, jangan terlalu sering ya. Kira-kira kalau udah pengaruhnya sampai kena kista itu juga sangat berpengaruh sekali buat infertilitas atau kehamilan itu. Iya, berpengaruh lah. Nanti kamu gimana? Kan kista tuh kan menebalnya, kayak ada penebalan kayak apa ya? Kayak penebalan di itunya. Iya, kayak di itunya tuh ada penebalan. Nanti kalau kamu mau melahirkan kalau mau melahirkan ketutup sama itu kan gimana? Jadi sulit gitu ya. Kalau kista itu kira-kira ada gejalanya atau tidak ya? Biasanya headnya sering sakit, menstruasinya sering sakit, Sakit yang berlebihan. Saya juga pernah mengetahui ada perempuan, dia head, tapi dia tuh kayak sakitnya luar biasa sampai dia tuh ngerasa pusing, mual, sampai ada yang kayak pengen pingsan. Itu kira-kira salah satu gejala dari penyakit kista. Bisa juga ada gejala dari situ, tapi bisa juga karena emang ada sindrom menstruasi sih. Karena kan banyak ya sindrom menstruasi itu, kayak dysmenorrhea itu juga sama kayak pusing. Kalau yang tadi disebutin dysmenorrhea kayak pusing, sakit mensnya berlebih, lemes kayak gitu sih. Itu sindrom. Tapi ada juga yang pas dicek ternyata ada kistanya, atau ada PCOS. Kami juga ingin meneliti Kak tentang kasus. Jadi tuh ada beberapa pasangan suami istri yang hanya memiliki anak perempuan saja. Begitu juga sebaliknya Kak, ada juga pasangan suami istri tuh yang hanya memiliki anak laki-laki saja. Nah, apa sih atau adakah faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, atau ada hubungannya dengan sel telur pada wanita? Jadi ada hubungannya sama kromosom laki-laki. Jadi pas kromosom laki-laki ini membuahi sel telur, dia itu nanti dilihat. Biasanya kalau misalkan anaknya laki-laki, kromosomnya itu berbentuk pokoknya X. Kalau misalkan perempuan itu Y. Gitu sih. Lalu hubungannya dengan sel telur pada wanita itu gimana? Karena kan itu dari kromosomnya laki-laki yang membuahi sel telur, lalu membuahi ini yang yang punya wanitanya. Oh, jadi tergantung dengan si sel sperma itu. Oh, baik Kak. Lalu kita ingin bertanya kan nih, apakah kita bisa mengetahui ciri pada wanita yang mudah mempunyai keturunan pada ketentuan ciri fisiknya, semisal bentuk badan atau dari wajahnya gitu? Kalau untuk itu sih ya, kalau untuk masalah peluang besar untuk hamil tuh kadang dari usaha kita sih, bukan dari bentuk-bentuk segala macam.
kayak dari usaha kita untuk sehat dan kemauan kita. Kadang juga ada yang orang sudah sehat, sudah diperiksa semuanya, kayak diameternya bagus, kayak segala macamnya bagus, tapi memang belum dikasih keturunan kan. Jadi ya sebenarnya intinya dari rezeki Allah aja sih kalau kayak gitu tuh. Tapi emang ada juga yang berpengaruh untuk kesehatan, kayak misalkan yang penting tuh kayak hidupnya sehat, terus banyak-banyak kalau untuk perempuan ya minum asam folat kayak gitu-gitu. Iya, untuk proses untuk kehamilan. Ada tidak hubungannya pada kesuburan wanita dengan banyaknya rambut di tangan atau pada wanita yang mempunyai kumis? Itu kira-kira ada hubungannya apa tidak? Ada sih, kalau misalkan yang aku pernah pelajarin itu ada hubungannya sama PCOS. PCOS itu banyak berbagai macam kayak penyebabnya gitu, faktornya gitu banyak. Kayak misalkan banyaknya bulu, terus berjerawat juga bisa. Iya, mensnya nggak teratur juga bisa, dan sakit mens, ada mensnya itu berlebihan itu juga bisa. Jadi Berarti ada hubungannya, tapi nggak menentu juga. Jadi emang harus dicek sih kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa kita mengira-ngira dan menduga-duga. intikan. Iya. Lalu nih Kak, apakah ada perbedaan tubuh? Contohnya pada bentuk pinggul, wanita yang kurus dengan yang gemuk. Adakah perbedaannya pada sel telur dan kemungkinan dia memiliki anak? Kalau untuk perbedaannya sih nggak ada ya. Tapi kalau misalkan peluangnya ya, untuk peluangnya memiliki anak tuh kadang kalau misalkan pinggulnya besar, jadi menumpuk kan lemaknya. Jadi sel telurnya susah masuk ke dalam rahim, jadinya itu sih yang agak susah. Tapi kalau misalkan untuk pinggangnya kecil, itu biasanya saat melahirkan dia susah. Saat pembukaan. Iya, saat pembukaannya susah kan, karena nanti dicek panggulnya tuh, dalam panggulnya tuh dicek. Apalagi kan kalau melahirkan kan itu pembukanya lebar ya. Sampai 10. Nah, kalau misalkan nggak sampai pembukaannya nggak sampai 10, ya itu kalau misalkan lebih dari, kan dari awal pertama dihitung tuh 6 jam, terus 6 jam lagi kalau misalkan dia masih mau tetap berusaha ya 6 jam lagi. Kalau ternyata emang dari seharian itu sampai besok ya nggak bisa kebuka-buka pembukaannya, ya otomatis harus dipaksa sesar. Adakah pengaruhnya apabila salah satu ovarium pada wanita itu diangkat semisal karena penyakit atau infeksi? Kalau untuk itu sih nggak ada ya, karena menstruasinya juga masih bisa berjalan, hormonnya juga masih normal, cuman kemungkinan hamilnya ya agak sedikit sih, peluangnya agak sedikit. Lalu, dapatkah seorang wanita menyumbangkan salah satu ovariumnya kepada wanita lain yang mandul, seperti halnya transplantasi ginjal? Kalau itu sih masih diuji klinis ya, soalnya agak beresiko untuk hal tersebut daripada manfaatnya gitu loh. Masih banyak resikonya tuh, masih belum bisa diredam gitu loh, masih belum ada solusinya. Lalu kami juga ingin bertanya nih, Ibu Bidan, apakah ovum yang keluar dari dalam tubuh itu masih bisa dibuahi oleh sperma? Nggak bisa, kan udah keluar dari tubuh, jadi nggak bisa dibuahi. Berarti kan istilahnya udah keluar ya udah nggak bisa itu ya. Apakah jika wanita berenang dalam kolam yang terkontaminasi sperma seorang pria dapat menyebabkan wanita tersebut hamil? Kalau untuk hal itu kan nggak bisa, soalnya kan nggak masuk ke dalam, nggak masuk rahimnya, jadi nggak bisa. Dan lagi pun kan di kolam renang kan udah ada kaporitnya ya. Jadi udah otomatis sudah mati sperma. Baik, kalau begitu apakah tingkat stres pada wanita dapat mempengaruhi proses terbentuknya ovum? Ya, karena kan nanti kalau stres itu tubuh akan menghasilkan kortilasi yang
dapat kayak mengganggu produksi FSH itu, maturasi folikel dan mengurangi jumlah sel telurnya. Terus yang sel telur yang matang terus serta dapat mempengaruhi kualitas dari sel telur tersebut sih. Sama aja kayak tadi masuk ke pertanyaan sebelumnya yang tentang pola hidup sehat itu kan. Baik. Lalu mengapa jika dalam tahap awal produksi ovum saat awal menstruasi itu wanita tuh cenderung emosional dan mudah marah, itu kira-kira kenapa Kak? Itu karena adanya adanya gangguan reproduksi yang namanya PMS. PMS itu biasanya dia nanti mengalami stres, pusing, sakit perut, kayak mood swing gitu loh. Jadi dia serba salah, kayak misalkan perutnya sakit terus dia langsung bete, kayak pokoknya semuanya tuh salah gitu loh. Emang kebanyakan kan wanita memang seperti itu ya kalau sedang menstruasi. Iya. Lalu apakah ovum pada wanita itu dapat membentuk zigot apabila dibuahi sperma selain sperma manusia? Kalau kalau menurut aku sih ya, selain dari sperma manusia ya kayaknya nggak bisa deh, soalnya beda nggak sih? Nah, kami juga ingin bertanya nih Bu Bidan, salah satu gangguan pada ovarium kan ada PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Itu bisa dijelaskan Bu Bidan mengenai hal tersebut? Biasanya tuh karena ada faktor kayak misalkan dia tuh gangguannya tuh kayak misalkan pertama sakit perut, menstruasinya tuh berlebih, terus suka pusing, terus munculnya jerawat, munculnya bulu-bulu halus di jenggot-jenggot sini nih. Terus menstruasinya nggak teratur, bisa kayak 2 bulan nggak mens, 3 bulan nggak mens, atau 6 bulan nggak mens. Itu harus diperiksa apakah ada gangguan PCOS atau enggak. Terus untuk penyebabnya sendiri tuh karena pola hidupnya nggak sehat. Pertama dia makannya tuh kayak yang instan, junk food, banyak makan daging yang maksudnya daging olahan yang bukan olahan rumah ya, tapi olahan yang dibeli. Kemasan. Iya, kemasan. Baik. Lalu adakah pengaruhnya memelihara hewan seperti kucing, anjing, dan unggas terhadap kesehatan reproduksi pada wanita? Nggak ada sih, karena memang harus dijaga aja sih kebersihannya. Kalau untuk pengaruh itu sih nggak ada. Intinya mah kalau memelihara kan ya peliharaannya itu yang harus dibersihkan, disuntik itu, semacam itulah. Lalu nih Kak, kami juga ingin bertanya, apakah ada pengaruhnya antara olahraga dengan kesehatan ovum dan sistem reproduksi pada wanita? Ada, soalnya kalau misalkan kita berolahraga itu bakalan, kalau misalkan kita berolahraga, makan makanan yang sehat, itu akan meningkatkan sistem reproduksi kita sih. Jadi bakalan lebih bagus, bakalan lebih berkualitas. Berarti salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sel telur dong ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Bidan atas ilmunya nih. Adakah pesan-pesan bagi para remaja berkaitan dengan keharusan menjaga kesehatan organ reproduksinya? Jangan lupa untuk selalu ganti pakaian dalam. Kalau misalkan udah lembab diganti, jangan sampai nunggu nanti takutnya nanti kan memicu keputihan, jadinya itu berbahaya juga. Terus jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat, olahraga, jangan keseringan makan junk food. Kalau misalkan nih Kak, ketika dia memakai pakaian dalam tersebut, tapi di pakaian dalamnya itu ada keputihan, itu masih boleh dipakai atau harus ganti langsung gitu? Kalau itu harus langsung ganti sih, dibersihin juga. Soalnya nanti semakin ada keputihan itu, semakin lembab, bahkan semakin banyak keputihannya. Baik, Bu Bidan. Seru banget ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih Bu Bidan karena sudah memberikan pengetahuan baru untuk kami. Jadi kami menjadi tahu tentang masalah gangguan sel ovum sistem reproduksi. Sekian video wawancara dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Anersa Billy Aryazen. Saya David Redoni. Saya Mandawiyah Mucayani. Saya Sarah Manduri. Saya Ninita Kisa Putri. Saya Gloria Manusia Putra. Mengucapkan